Oke, lanjut. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Hadis Abu Dawud dan Nasa'i. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Abu Ayyub berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, haqqun ala kulli muslimin. Witir itu adalah hak bagi setiap muslim. Maka yang tidak mengambil witir berarti dia telah tidak mengambil haknya. Nah, witir itu hak bagi setiap muslim. Witir itu hak bagi setiap muslim. Oke, lanjut. Kapan kita berwitirnya? Waktul witri min ba'di salatil isya ila tulu'il fajr tsani. Waktu salat witir itu boleh ditunaikan min ba'di salatil isya, setelah menunaikan salat isya, ila tulu'il fajr tsani, sampai batas akhirnya terbitnya fajar yang kedua sebelum masuk subuh. Berarti sampai pada akhirnya sebelum masuk subuh, berarti waktu al-lail. Dulu 2 bulan yang lalu kita sudah sampaikan, malam itu kan dibagi 3, ada laylah, ada al-lail, ada lailan. Nah, witir bagian dari sholatul lail, sholat al-lail, yang waktu pelaksanaannya mulai dari ba'diyah isya sampai qobliyah subuh. Mulai dari ba'diyah isya sampai qobliyah subuh. Kapan saja kita berwitir boleh, asalkan waktunya. Jadi witir tidak ada di siang hari. Witir itu hanya di malam hari, lewat dari isya sampai sebelum subuh. Jadi Bapak Ibu, beko selesai awak sholat isya, kemudian sholat sunat ba'diyah isya, sudah itu awak sholat 3 rakaat untuk witir, itu boleh. Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi selesai sholat isya, sholat sunat ba'diyah isya, yang ingin witir sebelum tidur, maka witirlah dulu, baru nanti kita pulang. Nah, itu boleh. Atau nanti kalau kita akan tahajud di malam hari, makanya kalau kita tahajud di malam hari Bapak Ibu, maka sebaiknya witir nanti setelah tahajud. Witir setelah tahajud. Bukankah witir itu penutup sholat malam, Ustaz? Nah, ini yang sering jadi masalah kan Bapak Ibu. Witir itu penutup sholat sunat. Kalau awaklah witir, masih boleh aja awak tahajud lain. Boleh enggak Bapak Ibu? Boleh Pak? Boleh. Berarti enggak jadi penutupnya loh. Berarti boleh ya Pak? Berarti dia bukan penutup. Berarti witir itu bukan penutup salat sunat. Nah, tapi kan ada hadis, benar ada hadis. Hadisnya hadis kekhawatiran itu. Kan ada kata Rasulullah kan, kalau kamu sholat malam lalu khawatir tiba waktu subuh, segera tutup dengan witir walaupun 1 rakaat. Nah, itu bunyi hadisnya kan Bapak Ibu. Kalau kamu sholat malam lalu tiba-tiba kamu khawatir masuk waktu subuh, segera tutup sholat sunatmu itu dengan witir. Itu kan pesan bagi orang yang belum berwitir. Nah, kok dipesankan betul oleh Rasulullah. Ini mengingat pentingnya witir itu sebenarnya Bapak Ibu. Hadis itu bukan hadis penutup sholat sunat. Hadis itu hadis menunjukkan pentingnya sholat witir, sehingga kok tak aja beko, kalau ndak tak aja beko latas sasak masuk waktu subuh, capek-capek tutup je sholat witir. Supaya apa? Supaya awak tetap kebagian witir. Itu poinnya. Supaya tetap awak kebagian witir. Nah, witir itu berapa rakaat? Pesan Rasul di waktu itu memang 1 rakaat. Tapi 1 rakaat itu sebenarnya Bapak Ibu bukan membolehkan menyuruh witir 1 rakaat, tidak. Pesan itu karena khawatir diburu waktu subuh. Berarti kalau santai-santai berapa rakaat witirnya? 3, enggak 1 loh kan. Iko awak santai-santai jam 2 malam awak salat witir 1 rakaat salah. Iko yang jadi masalah tuh. Apa? Oh, pada indah. Pada indah kok yang jadi masalahnya kok.
Ya, nyewitir 1 rakaat itu karena khawatirnya keburu subuh. Nah, itu dia, baru 1 rakaat. Tapi kalau tidak khawatir subuh berarti tidak 1 rakaat, 3 rakaat. Minimal 3 lah. Tuh dia. Oke? Jadi waktu witir itu mulai dari ba'diyah isya sampai terbit fajar. Wa akhirul lail liman wathaqa bi nafsihi afdal. Nah, ini kata kuncinya. Wa akhirul lail liman wathaqa bi nafsihi afdal. Dan dikerjakan di akhir malam. Nah, ini yang bagian penutup kegiatan sholat sunnah itu. Dikerjakan di akhir malam bagi liman wathaqa bi nafsihi, bagi orang yang benar-benar kuat pendiriannya, afdal, itu lebih afdal. Jadi apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu ternyata itu lebih baik kalau kita kuat bahwa kita akan bangun nanti untuk sholat malam, baru kita tutup dengan witir. Tapi kalau kita berencana tidak bangun untuk sholat malam atau khawatir tidak bangun sholat malam, maka witirnya sebelum tidur. Nah, itu dia. Oke, liqauli Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis dari Ummu Aisyah radhiyallahu anha, min kulli laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berwitir, kata Ummu Aisyah. Setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berwitir, kata Ummu Aisyah. Min awwalil lail, kapan Nabi witirnya? Min awwalil lail wa awsatihi wa akhirihi. Di awal malam beliau pernah witir, wa awsatihi, di tengah-tengah beliau juga pernah witir, wa akhirihi, di akhir beliau juga pernah witir. Jadi beliau pernah witir di awal malam sebelum tidur, pernah juga witir di tengah-tengah, pernah juga witir di akhir. Witir di tengah itu Bapak Ibu, pernah Nabi sholat malam, lalu kemudian rasul-rasul Nabi fajar sudah muncul. Rasul-rasul Nabi fajar sudah muncul, lalu kemudian beliau witir karena khawatir nanti. Beliau kemudian witir. Ternyata itu bukan fajar shadiq. Itu bukan fajar shadiq. Subuh belum tiba ternyata. Nah, apa yang beliau lakukan? Beliau melanjutkan aktivitas sholat malam beliau. Berarti witirnya di tengah. Witirnya di tengah. Boleh itu? Boleh. Nabi kan melakukan itu. Nabi lakukan itu ternyata. Oke. Fantaha witru ila sahar. Dan beliau mengakhirkan witirnya itu ila sahar, di waktu sahar. Maka Bapak Ibu, kemarin kan kita sampaikan juga, waktu terbaik untuk menutup sholat malam kita itu kan kalau bisa kita tutup nanti dengan witir, maka witir itu upayakan kita tunaikan sebelum masuknya waktu sahar. Waktu sahar itu kapan? Waktu sahar itu 20 menit sebelum subuh. Itu waktu sahar, 20 menit sebelum subuh. Nah, subuh ini berapa Bapak Ibu? Jam 5? Jam 5? Oh, belum ditambah 8 menit berarti ya? Iyalah. Kurangi 20 menit. Kurangi 20 menit itu waktu sahar. Waktu sahar itu apa amalannya? Istighfar. Istighfar. Waktu sahar itu yang 20 menit menjelang subuh itu amalannya istighfar. Istighfar di waktu sahar itu akan membentengi kita dari musibah. Istighfar di waktu sahar itu membentengi kita dari musibah dan bahkan menempatkan kita satu surga dengan Rasulullah. Dan itu disebutkan di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahar itu mereka beristighfar. Waktu sahar itulah waktu yang disunnahkan kita untuk makan sahur. Makan sahur. Oh, makan sahurnya jam berapa Ibu? Jam berapa jago ya Pak? Jam 3 malam ada sahur? Iya Pak? Ada sahur jam 3 malam? Itu bukan makan sahur, itu makan tengah malam namanya.
Ya, makan sahur itu makan di waktu sahar. Makan di waktu sahar. Itulah yang kita dapatkan sunnah sahur. Tapi kalau kita makan sebelum masuk waktu sahar, kita hanya dapatkan energi untuk menambah kekuatan kita puasa esok hari. Bukan dapat sunnah sahurnya. Sunnah sahurnya ketika kita mengkonsumsi makanan di waktu sahar, 20 menit menjelang subuh, 20 sampai 25 menit. Nah, witir, kalaulah 20 menit menjelang subuh itu, nah segerakan saja witir lagi. Tutup aktivitas sholat malam kita dengan witir, habis itu istighfar aja lagi. Istighfar sampai masuknya waktu subuh. Itu dia. Fantaha witru ila sahar, kata Ummu Aisyah. Rasulullah mengakhiri witirnya ketika sudah tiba waktu sahar itu. Oke. Lanjut. Aqallul witr wa aktsar. Witir minimal dan maksimal. Aqallul witri rak'atan. Witir itu minimal 1 rakaat. Oh, lain 1 rakaat Ustaz. Itu tadi hadisnya. Hadis khawatir masuk waktu subuh tadi. Wa aktsaruhu 11 rak'atan atau 13 rak'atan. Awak biasanya witir berapa rakaat, Pak Ibu? 3 ya. Kalau 5 boleh enggak? Boleh. Kalau 7 boleh aja, Pak. Kalau 9 boleh aja. Kalau 11 boleh aja. Berapa lo, Pak? Asal ganjil. Begitu. Asalkan ganjil ya. Yalah. Kalau awak sholat witirnya 3 rakaat, lalu kemudian kita pakai formasi 2-1. Kalau witir 3 rakaat langsung 3 rakaat atau pakai formasi 2-1? Langsung 3 rakaat. Kalau witirnya 5 rakaat? Oh, belum pernah dilaksanakan lah dulu. Saya sekali coba aja lah. Nah, pakai formasi nanti genap ganjil kan? Pakai formasi genap ganjil. Jadi ada genap ganjil di dalam ajaran ada. Bukan hanya pembatasan mobil lewat saja genap ganjil itu. Nah, oke. Aqallul witri rak'atan, minimal witir itu 1 rakaat, wa aktsaru 11 rak'atan, dan maksimal 11 rakaat atau 13 rak'atan, atau paling banyak bana 3 balih rakaat. 3 balih rakaat cukup. Nah, yusalliha mathna thumma yutiru biwahidah. Ditunaikan itu kalau memang kita ingin itu menganggap itu bagian dari witir saja, maka tunaikan 2-2, lalu kemudian thumma yutiru biwahidah, witirkan kemudian dengan 1 rakaat. Witirkan kemudian dengan 1 rakaat. Kalau kita misalnya 3 rakaat, maka boleh pakai formasi 2-1. 2 dulu salam, kemudian kita witirkan dengan 1 rakaatnya. Lihatnya nanti. Yaf'alu hadza marratan wa hadza marratan ihyan sunnah wa amalan biha biwujuhi al-masyru'ah wa yudawim ala 11 rak'atan. Adna al-kamal 3 rak'atin bisalamain. Paling kurang witir itu 3 rakaat dengan 2 salam. Wa ahyanan, kadang-kadang bisalamin wahidin, dengan 1 salam saja. Kadang-kadang dengan 1 salam saja. Wa tashhadu wahidun fi akhiriha, dan tasyahudnya wa tashahhadu wahid fi akhiriha, dan tasyahudnya hanya 1 kali saja di rakaat terakhir. Jadi kalau 3 rakaat tasyahudnya hanya 1 kali. Ini dah biasa kita lakukan. Kalau 3 rakaat tasyahudnya hanya 1 kali saja. Kalau 2 kali itu sama aja salat maghrib jadinya lah kan. 3 rakaat 1 salam boleh, 3 rakaat 2 salam boleh. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau ditunaikan 3 rakaat 2 salam atau 5 rakaat 2 salam atau 3 salam, maka niatnya dipisah. Karena ada yang ganjil, ada yang genap itu kan Bapak Ibu kan? Ada yang ganjil, ada yang genap. 2 itu kan genap Bapak Ibu. Genap itu bahasa Arabnya syafa'.
Jadi kalau kita tunaikan witir itu misalnya 21. Misalnya 21. Kan ada tuh untuk tarawih yang sholatnya 22 tiba di witir kadang-kadang pakai formasi 21 kan. Maka yang 2 itu niatnya syafa'. Sengaja aku sholat sunat syafa' bersama witir. Usolli sunnat syafa' ma'al witri rak'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat syafa' itu genap. Sengaja aku sholat sunat genap ma'al witri. Nanti kan ada pasangannya nanti bersama witir. Nah, karena Allah Ta'ala. Nah, 2 rakaat rak'ataini karena Allah Ta'ala. Udah selesai. Itu doanya. Nanti niatnya itu nanti ketika yang 1 rakaatnya usolli sunnatal witri rak'atan. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat. Atau boleh juga nanti digabung dengan syafa'nya. Usolli sunnatal witri ma'as syafa'. Tadi usolli sunnatas syafa' ma'al witri. Paham Bapak Ibu? Ambil ulang balik. Kalau kita tunaikan sholat sunat witir itu dengan 2 salam, anggaplah kita sholat sunat witir itu 3 rakaat. Kalau 3 rakaat itu 1 salam tidak ada masalah. Usolli sunnatal witri 3 rakaatin. Udah selesai kan? Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat. Itu langsung dia, langsung. Tapi kalau kita pakai formasi 21, maka yang 2 ini disebut dengan sholat sunat syafa'. Wal fajri wa layalin ashrin wasyaf'i wal witr. Wasyaf'i wal witr. Demi waktu fajar wa layalin ashr, dan malam yang 10. Wasyaf'i wal witr. Dan sholat syafa' dan sholat witir. Wasyaf'i wal witr. Sholat syafa' dan sholat witir. Maka niatkan syafa' dulu. Usolli sunnatas syafa' ma'al witri. Sengaja aku sholat sunat syafa' bersama witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Beko di 1 rakaatnya sengaja aku sholat sunat witir bersama syafa' 1 rakaat karena Allah Ta'ala, sehingga baru bisa dikawinkan jadi 3 rakaat. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Kalau 2 rakaat, kalau 21 bisa Bu? Hah? Bisa-bisa saja. Ulang lagi. Ulang pakai bahasa Arabnya. Usolli sunnatas syafa' ma'al witri. Usolli sunnatas syafa' ma'al witri rak'ataini. Sengaja aku sholat sunat syafa' bersama witir 2 rakaat lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Sengaja aku pakai bahasa Indonesia selesai, pakai bahasa Gunung Pengilun salah jadi. Sengaja aku sholat sunat syafa' 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat syafa' bersama witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Oke. Yang 1 rakaatnya sengaja aku sholat sunat witir bersama syafa' 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, itu niatnya. Kalau kita pakai formasi, atau awak biasa 31 Ustaz, tahu-tahu batamu deh awak pulang kampung misalnya kan, orang di kampung tuh pakai 21, awak langsung 3 rakaat biasanya. Di kampung awak batamu yang 21 sholat sunat witirnya, maka niatnya yang seperti tadi. Ulang balik Ustaz, cari salah beko videonya lah. Oke Bapak Ibu, waktu Isya sudah masuk, kita cukupkan, kita cut sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Sekali lagi, witir adalah bagian dari tuntunan Rasulullah SAW dan nilainya sangat tinggi sampai Nabi mewajibkan kepada diri beliau. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari ahlul witri. Amin
ya rabbal alamin. Mohon maaf, terima kasih, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.